Gautama, Halo, Bang Panji. respect. Anda mau open mic ya? Open mic, Bang Panji. Mau ini, motor. Motor. Emang belum dar-der-dor materi Anda? Saya pengen yang meledak. Wah. Saya pengen bikin orang meninggal. Saya dengar Anda ingin bikin Ernest bangga. Ya. Yakin ya jawabnya. Iya. Bagus. Bagus Kita, kan? Nah, kalau gue baru mau ngomong kita sebagai komika harus bikin founder bangga, tapi saya baru sadar Founder saya juga. founder. Lupa saya. Bang Panji bangga nggak sama saya? Oh, saya selalu. Kan waktu lu juara suci gue tarik. Juara mana? Juara dua. Iya kan? Juara dua suci. Juara. Finalis kan gue tarik. Iya. Gue akan jadikan lu dan Yono Bakri sebagai opener. Lu habis naik atau belum? Belum. Oh. Habis Gautama nanti. Ramai nggak di atas? Rame ada 2 orang. Gue apa? Komiknya. Komiknya 2 orang. Penontonnya juga kadang-kadang 2 orang. Beneran emang ada open mic yang nonton 2 orang? Oh iya, kadang Comedy Gym yang nonton 5. Kemarin waktu itu gue naik apa ya? Gue naik pas kayaknya Comedy Gym deh yang nonton 5. Biasanya ya yang segitu Comedy Gym. Pecakan Iya. masih lebih banyak biasanya, Bang. Karena gratis, Iya. gratis. Tapi Comedy Gym juga bisa rame kayak yang pas ada Rian Adriani kan sold out 100. Wow, Iya, karena Rian Adriani dia bilang udah lama nih nggak nulis joke baru, udah 3 tahun terus dia mau open mic kan. berani-beraninya dia. Nggak apa-apa dong. Founder. Kenapa Oh sih? iya, Founder. Kami tadi baru aja ngomongin mesti respect sama Iya, founder. Menyanjung-nyanjung. Kayaknya nanti juga bakal rame. Soalnya kan ada Agus Tweety dia mau naik, Agus Tweety. Agus Tweety. Lama sekali. Sama Bang. Dodit hamster. Tahu nggak Agus Tweety siapa? Siapa? Anak stand up Indo Jakut. Gak tahu. Ya, pernah denger aku. Agus Tweety. Merah kuning Ido. Mark Kuning Indo. Ido mah Iya. Ido. Iya. Ada nama-nama ini, gitu kan. Yuda Pecundang. Yudi Pecundang. Anak Jogja, stand up Indo Jogja, nggak tahu. Gak tahu. Tapi ada Apip Ogah Ribet. Itu ada. Sama Bedul Males Mikir. Betul, Dua-dua itu ada. bikin show nggak jadi tuh. Males Mikir sama Yang Ogah sama Alex Ribet. Dia. Ini motor ini. Saya motor. Muchas gracias. Muchas gracias. Ngomong-ngomong di Jepara, komika-komiknya namanya nama-nama aneh juga nggak? Enggak pakai embel-embel. Ada Nopal Muhammadiyah, udah gitu-gitu. Alirannya. Gue nggak dimarahin? Hah? Nggak dimarahin? Enggak, karena ngebedain ada yang NU, ada yang Muhammadiyah. Jadi yang NU Nopal doang, yang Muhammadiyah ada Muhammadiyahnya. Bisa gitu ya. Biar nggak ketuker orang. Tapi mungkin juga karena terdengarnya kayak jangan-jangan emang namanya Muhammadiyah gitu. Nggak mungkin ya? Mungkin nggak ada orang namanya Muhammadiyah? Gak mungkin bang. Nggak mungkin. Muhammad iya. Muhammadiyah di depan biasanya. Oh. Mungkin keluarganya Muhammadiyah banget sih, kayak nama anaknya dikasih Muhammadiyah. Aneh banget sih. Kayak di musuh Kalau sama Muhammad- temen-temennya. Kalau Muhammadiyah banget biasanya Ahmad Dahlan namanya. Oh iya benar. Iya. Saking Muhammadiyahnya. Iya. Nggak kan karena kan ada orang, kan ada orang yang namanya tuh nama artis yang dikagumi sama orang tuanya. Bisa ya. Ada bocah namanya Thomas Georgi. Michael Owen ada bang namanya. Iya bener. Lah, siapa cerita sama gue? Rio Dumatubun apa siapa gitu? Ada komika. Oh ini Andri Sakti yang cerita. Di Depok ada komika, nama depannya G, si Gilang atau siapa gitu. Anaknya 2 laki perempuan. Nama komika Indonesia yang inisialnya G. Anaknya yang cowok namanya Gamael, anak yang cewek namanya Gamila. Anak ketiga saya namanya ntar. Gautama. Iya kalau. 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 Bagi Pamungkas. Iya. Oh iya, G dulu deh. Kok Anda banget buru-buru kamu. sekali. Ntar dulu Gautama. Iya dong, Kamu Gautama. masih mentok di Jepara kamu. Iya. Anda fokus di tour Anda dulu. Kita waktu itu ngobrol-ngobrol, tour lu kan Jawa Tengah, Jawa Timur. ya. Berapa kota tuh? 6. 6 kota. Lu cerita waktu itu per kota itu 100 gitu. Iya, targetnya 100. Di Jepara paling gede di mana? Jepara. Jepara berapa? Jepara target 200 sampai 300. 2 Itu- kali lipatnya lah. Itu nutup tuh Apanya? keuangannya. Ini aku baru diskusi sama anak Jepara soal jaring keamanannya gimana nih. Jaring keamanan apa Iya, maksudnya? maksudnya kalau memang amit-amit bocor atau rugi, siapa yang bertanggung jawabnya gitu. Entah apakah sharing 50-50 berbagi, Ke tiap kota. enggak ke Jeparanya doang, Hmm. sama Jepara doang yang ini. Kalau soalnya kapasitasnya lebih besar dari yang kota-kota sebelumnya kan. Yang sebelumnya aku ngerasa, oh aman lah, nggak apa-apa kalau emang rugi aku. Tapi kalau Jepara ini aku masih diskusi sama anak Jepara gimana, karena kapasitasnya lebih gede, kebutuhan produksi acaranya lebih banyak gitu. Lu sendiri nyiapin dana pribadi? Ada. Ada. Emang dari awal karena kan awal ini pertama kali bikin tour ya, aku mikir pasti ada rugi-ruginya gitu, karena nggak mungkin dari awal langsung
Anda langsung rugi. nyari untung, Anda langsung nggak untung. bisa aku Langsung mikirnya. rugi. Iya, betul kan? Langsung Betul kan? rugi, Betul langsung kan? rugi, Pas langsung nyari- rugi. Itu si tur kemarin tuh Slow Aekan tuh ada turnya. Selama kan nggak ada. Cuman Jakarta doang. Jakarta doang. Yang Chill. Chill Aekan. Bukan. Enggak. Chill Asia. Chill Asia tuh. Chill Asia Tour. Itu rugi. Rugi. Berat nggak? Enggak berat berat. nggak rugi? Enggak berat. Oh. Oh, bukan rugi Maksudnya sih. artinya- So-so aja semuanya ketutup, cuman nggak untung aja. Oh. Oh, hebat juga ya. Kalau di Jepang itu kan hitungannya jalan-jalan. Oh, tapi lu nggak pakai sponsor tuh? Nggak ada sponsor? Nggak ada sponsor. Gila juga ya. Karena kita tahu kapasitas, Bang. Jadi kita tahu rugi, cuman kita nggak akan ambil yang resikonya rugi besar banget. Betul. Iya. Jadi kita ambil misal ya udah range penonton berapa gitu. Nah, tapi menurut gue kalau lu bikin tour nggak ada sponsor dan nggak rugi alias remis gitu, itu aja hebat loh. Oh iya ta? Iya. Kalau gue sejak pertama kali tour nggak pernah duit sendiri, selalu pakai duit sponsor. Mereka dalam bercanda itu kan sponsornya Smart Friend sama apa ya? Ada 2, gue lupa. Tapi ada sponsor, jadi ditutupin. Mesake Bangsaku itu, sorry salah gue, Mesake Bangsaku tuh Smart Friend. Mereka dalam bercanda, sebenarnya gue promo buku. Jadi kan gue punya buku Mereka dalam bercanda kalau lu ingat. Itu kan ada promo bukunya, jadi penerbitnya tuh bawa gue ke beberapa kota, disuruh milih berapa kota, gue tunjuk kotanya, nah itu sekalian. Jadi gue nggak pakai duit gue, pakai duit penerbit. Oh sekalian dibikin show stand up juga Iya, gitu. promo buku plus promo stand up. Jadi show stand up adalah promo bukunya lah, kasarnya gitu. Oke. Jadi biaya berangkatnya itu biaya berangkat dari si penerbit. Jadi gue nggak pernah pakai duit gue sendiri. Ini Hebat juga Anda. turku ini duit yang harusnya buat beli Nintendo Switch, Bang. Jadi aku tahan dulu. Ya mendingan tour daripada Nintendo Nintendo Switch. Switch aku udah lama pengen, Bang. Oh, Tapi buat udah lu, enggak untuk kan? anak. Hah? Tapi udah enggak kan? Udah enggak sekarang. Udah nggak apa? Udah nggak mau kan? Udah nggak pengen karena oh ya udah tur lebih asik gitu. Oh iya. Nggak karena, tapi itu untuk lu kan, bukan untuk anak lu. Buat aku bilangnya sama istri buat hadiah anak. Anak pasti seneng lah Mas ya bilang. Nggak gitu. kan Ernest waktu itu kan funding turnya adalah uang sekolah anaknya. Oh, iya. Yang dia pakai. Lu apa? Duit apa yang lu pakai? Emang lu tabung? Ya duit tabungan. Kita kan kalau jalan tour kan harus punya duit sendiri dulu Betul, kan? betul, betul. Sebelum betul. duit tiket masuk kan harus duit sendiri. Betul. Duit tabungan. Tabungan. Nabungin dari mana? Dari kerja di Zawin ya? Enggak. Oh enggak. Duit parkicap ya? Dikit. tetap stand up. Oh iya? Duit dari stand up. Gue boleh tahu kisarannya nggak? Lu berapa kota waktu itu? 4 pokoknya kalau di Pulau Jawa 4. Pulau Jawa gaya banget 4 doang. Kalau di luar Jakarta sama Tokyo. Pesawat apa jalan darat? Darat, mobil sendiri. Mobil sendiri, oke. Itu transportasi pribadi udah ke samping deh tuh. Udah kelar. Terus gitu nginep ya? Nginepnya komunitas. Nginep sama komunitas, di rumah komunitas? Bukan, komunitas yang mikirin. Oh, lu nggak ngeluarin tuh? Nggak ngeluarin. Mereka yang mikirin sendiri. Manggungnya di tempat hotelnya? Ada yang di tempat hotelnya, ada yang terpisah. Nah, kalau manggung di tempat hotelnya kan pasti bagian dari kerja sama tuh. Iya. Iya. Nah, kenapa remis, Bang? Karena kayak misalkan Bandung ternyata dia punya temen sponsor rokok. Oh, Jadi ada sponsor. yang harusnya keluar 6 juta jadi nggak keluar. Ditutupin sama sponsor. Lumayan tuh rokok. Terus senang juga Malang tuh. Hah? itu ternyata sponsornya dari Red Doors-nya. Red Doors. Ada Red Doors gede banget. Oh. Red Doors gede dia Red punya Doors. Wosh. Rewosh. Maaf ya, saya founder tapi saya tolol. Ya. Redor gede, redor. Red Red Doors gede. Red Doors. Red Doors gede. Iya. Nah, di situ ada aulanya. Jadi dapat Panggungnya di hotelnya, situ. ada panggungnya dan gratis semuanya. Oh. Nah, mungkin remis di situ kali. Iya, tapi itu adalah gambaran kecermatan dalam ngakalin kan sebenarnya kan. Iya. Kalau kita mau remis antara penjualan tiket pol-polan atau pemasukannya oke atau pengeluarannya dikurangin kan gitu kan. Lu ada kayak gitu-gitu juga? Ada beberapa yang udah janjian-janjian gitu? Ada beberapa yang udah venue sama penginapannya udah Dari dari satu. sana jadi Iya. satu. Ada juga yang dari komunitas nih harusnya nyediain penginapan, tapi dia bilang bang ini ada rumah warga, rumah member nggak kepake, pakai aja Member? bang. Member apa? Rumah anggota Komunitas, Oh, komunitas iya. rumahnya banyak. Ya nggak kepake, pakai aja buat abang sama tim gitu. Oh, iya, iya. Gitu-gitu. Gue tuh teknis tour stand up kayak gitu tuh kepake sama gue banget ketika lagi di luar negeri. Kayak gue lupa kotanya tapi kayaknya di Leipzig.
kami nginep di sebuah hotel yang satu kamar bertujuh. Manggungnya di aula hotel tersebut. Jadi Kamar emang bertujuh. sekamar bertujuh ya. Kamarnya gede, nggak mungkin berdiri. Kamar tidurnya. bunk bed gitu. Oh. Jadi ada 3 bunk bed. Ada 3 bunk bed. Jadi semuanya ya gitu, pada Kayak pesantren. kayak hajar-hajaran ngorok gitu-gitu. Kalau saya kepikiran kalau hotel tuh pasti Santika gitu. Oh iya juga sih. Iya ya. Amaris, sorry. Amarisnya suci. Iya. Jadi cuman Dua bed kecil doang. gitu. Itu pun masih bisa dikerjasamain juga tuh sebenarnya kayak gitu-gitu. Iya. Terus sama kadang-kadang nginep di rumah orang. Kalau lagi tur di Eropa, nginep di rumah orang, numpang gitu-gitu. Rumah penonton. Nggak penonton dong. Nonton lah, panitia. 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 Atau temennya panitia kayak konteksnya dia nih. Iya. Ya kan ada anak komunitas, ada satu anak yang rumahnya lebih gitu kan. Rumahnya lebih. Iya. Iya kan bukan rumahnya lebih kan emang dia punya rumah lebih atau rumahnya nggak pernah dipakai? Nggak kepake katanya Oh, rumahnya. dia di mana? Di hutan. Nggak. Rambo dia. Musafir dia jadi. Iya. Punya rumah tapi dia musafir. Muter. Iya. Tapi enaknya lu dibanding dia ya, adalah lu belum nikah kan? Belum nikah waktu Belum itu. nikah. Waktu itu. Hmm. Sekarang udah ya? Enggak. Kok gua nggak diundang? Kan udah 2 kali nih kena lagi gua hati itu. Gua mikirnya Bang Panji ada di itu, New York. Gak pernah diundang. Astagfirullahaladzim. Saya ngundang loh di Jepara dulu loh. Iya, yang penting undangan aja dulu. Oi. Nggak kan kalau dia, duit dia adalah duit keluarga sebenarnya. Iya, kalau dia kan duit dia ya duit dia. Lu Ya, sebebas itu ngeluarin duitnya. ada pertimbangan sama istri lu? Ada kayak debat-debatnya gitu? Awalnya Atau iya. enggak? Hah? Awalnya gini kayak ini kamu kan pasti harus punya tabungan kan, dia bilang gitu istriku. Iya. Yang mana nih yang mau dipakai? Dia bilang gitu. Kita punya yang mana? Ya yang mana lagi nggak ada, dia bilang gitu. Oh ya udah deh, aku ada nih sebenarnya nih mama buat beli Nintendo Switch. Lu Aku bilang, janjinya balik nggak duitnya? Hah? Lu janjinya balik nggak? Lu janjinya kayak yang aku pakai tapi duitnya akan balik gitu? enggak. Oh enggak ya? Enggak, Emang direlain? Dia jadi ini aku bilang ini bagian dari karir aku bilang harus kayak gini. Enggak, itu Nintendo Switch diem-diem lu nyimpennya. Iya. Ih, parah Parah banget istri. ya. Jadi bini lu nggak tahu sebenarnya lu sebenarnya punya duit. Ya kan kalau ada penghasilan gitu, ini aku bilang segini dapatnya, aku kirim kamu segini ya, sisanya buat aku pegangan. Pegangan tuh ya tak simpen. Pegangan berapa biasanya? Ya. Berapa persen? 20, 25. Oh, gede lah. Lumayan Gede sih, lah, gede lah. lumayan. Iya. Aku Nggak, tapi Nintendo Switch harganya berapa? Kita jadi tahu nih modal awalnya. Nintendo Switch berapa sih? Yang ya 8 sampai 9 lah. Oh, biasanya tuh duit awal, nanti gue tanya sama lo juga ya. Duit awal tuh kepake untuk apa? Apa dulu tuh yang harus dibayar duluan? Venue kah? Apakah? Inian dulu aku bikin hitung-hitungan, kan jalur darat semua ya, tiket-tiket dulu aja. Tiket penginapan yang harus di ini, tapi ternyata semua ketika udah meeting sama anak-anak komunitasnya, oh ya udah ini dihilangin. Jadi berkurang semuanya. Sampai habis itu baru nyari bantuan, Bang. Jadi misal kita butuh bis, kita cari tuh mana bis yang bisa bantu, paling enggak tiket gitulah, buat bantuin sponsor. Tapi akhirnya keluar juga tuh duit tuh. Iya. Ya, untuk beli tiket tersebut. Tapi Iya. versi murahnya lah kasarnya. Jadi. Betul ya, ekonomi semua Bang, Iya, beli iya. gitu-gitu. Kalau lu duit pertama lu, duit lu sendiri tuh untuk modal awal tuh keluarnya biasanya untuk apa dulu? buat bensin, itol, makan anak-anak dari Jakarta kan bawa 2 orang. Harus kita yang pikirin makanan mereka. Iya. Nggak bisa cari makan sendiri aja mereka. Wah, bukan rusa dia. Rusak. Kalau merchandise Bang, kalau merchandise tuh gimana baiknya Bang? Kenapa tuh? Kan ready stock pasti kan? Nggak harus. Nggak harus. Nggak harus. Kalau gua sih selalu nawarin kalau misalnya di level-level yang baru banget mulai, buka PO aja. Buka Misalkan PO. lu mau berangkat ke Jepara, jangan ke Jepara ya. Misalkan mana? Batang. Iya, Batang. Diumumin, misalkan kayak sebulan sebelumnya, oke Batang, jangan lupa tanggal 30 Maret saya mau tanggal Batang tanggal berapa? 30 September. Misalkan 30 September gue mau ke Batang, mau buka PO nggak nih untuk merch-nya? Sudah, buka PO-nya, dilihat angkanya berapa, yaudah bikin segitu. Kalau ternyata di bawah selusin, ya bikin hanya selusin. Di atas selusin, ya bikin lebih dari bikin 2 lusin. Lebihin. PO aja. Kalau enggak, Berarti pakai uang dari PO yang itu deh dulu ya? bagian dari duit tabungan. Iya, bisa juga dari PO atau bagian dari duit tabungannya lu. Tapi sih idealnya sih duit PO. Iya. Iya. Cuman masalahnya ini aja ya, bagi-bagi resiko ya. Orang masih agak
ragu untuk beli ketika masih bentuk desain belum bentuk barang. Iya itu ya. Harus ada sampel. Harus ada sampel Kalau betul. ready stock dia Nah, kan ini bisa anak tahu. market chips. Iya. Ya, kalau bikin sampel bisa. Saya punya vendor kaosnya. Iya, bener nggak yang gue saranin? Betul ya gitu ya. Ya udah berarti. Karena yang paling enak dari bikin produksi di awal tuh barang duduk. Barangnya nggak gerak gitu. Diem gitu situ. Aduh, enak banget ngeliatnya. ready stock gitu Iya, berarti ya. ya kadang-kadang barangnya jadi barang mati, udah lewat turnya. Dead stock. Oh. Tur lu bikin, turnya udah lewat, barangnya masih nyisa, mau jual di mana coba? Kalau lu bikin digital download, masih bisa diangkat lagi nih, digital download. Apa namanya, Channing Tatum, nama tur lu apa? Matias Mucus. Muchas gracias ya. Muchas gracias mau keluar digital download. Angkat lagi tuh penjualan kaosnya, itu masih mending. Tapi kalau itu pun udah lewat, mau kemana nih barang? Iya. Dari mana saya tahu? Komodo Menoy masih banyak. Duduk di situ. Ini nih. Lah ya ini. Komodo Menoy mau jadi apa ini? Tapi kalau desainnya bagus mah, Ya, nggak ada. menutup waktu kan? Ya tapi pada akhirnya ada juga yang nyisa-nyisa nih. Kayak gini yang ada kotak-kotaknya. Ya, Lewat. yang kelihatan banget ini merchandise event gitu ya, bukan yang ini personal Betul. brandingnya Bang Makanya Panji sejak gitu. apa ya? Kayaknya sejak Pragiwaksono deh. Gue bikin 2 jenis merch yang ada kotak-kotaknya itu cuma di kaos. Hoodie-nya tuh nggak ada. Atau sebaliknya, hoodie-nya ada, kaosnya nggak ada gitu. Hindari tanggal ya biasanya. Iya. Tanggal-tanggal di merchandise itu. Betul, bikin yang umum. Kevin Hart juga merch tour-nya kan cuman X. Jadi merch tour-nya yang ini What Now atau apa gitu. Itu benar-benar cuman X aja. Udah gitu dong. Kali. Iya, jadi orang liatnya, oh bagus nih desainnya. Dia ke tanpa kali harus terus tan- apa gimana? Woi. Ditampar Belum naik, udah lucunya udah dari sekarang. kan Lucu dari satir sekarang. itu. Oh, saya udah naik sekarang. belum. Iya, belum. Nanti ristek sini nanti. Belum. Itu soalnya si ini Dodik Hamster mau bikin spesial jadi agak panjang. Nama show-nya kandang. By the way, lu bakal jalan lagi tur? Insya Allah tahun depan. Nggak kapok? Nggak kapok. Tadi dia mau ke Malaysia lagi katanya, Bang. Eh, Dendam. dendam? Soalnya 29 orang doang kan. Emang iya gue nggak tahu ini? Beneran 29 orang doang, 9 orang Indonesia, 20-nya orang Malaysia. Ih, oke banget dong. Dan yang nyentuhnya Bang, ditanyakan kan adminnya temanku di Malaysia. Ini Jupri dia pakai stand up pakai bahasa Indonesia. Ya nggak apa-apa, aku juga emang pengen nonton Jupri kok. Oh gitu, tahu dari mana nih? Follow? Jadi orang Malaysia banyak yang nonton Suci Bang. Oh, iya sih, nyari hiburannya ke Indonesia ya. Terus secara pembukuan, secara matematika Secara matematika rugi. rugi. Tapi temenku kayak udah ini pegang aja duit lu, udah. Nggak usah, gitu? nggak usah ngeluarin duit sama Oh, sekali. ditalangin. Siapa tuh namanya kalau boleh tahu? Coba sini. Mat Sabah. Orang Malaysia nih. Orang Malaysia. Baiknya orang Malaysia. Iya. Mau gua? Bener. Coba Mat Sabah. Mat Sabah. Nambah satu Mat kata. Sabah teman-teman. manis, Mat Sabah asin. Martabak. Mat Sabah. Oh, Mat Sabah. Martabak. Martabak. Ya, maaf. Tapi terus nggak kapok. Nggak kapok. Dan ada anak mahasiswa juga di PPI Malaysia juga. Jadi kayak pengen bikin yang lebih gede, lebih murah, yang penting rame aja. Nggak usah untung banyak tapi happy di sana gitu Iya. pengennya. Menurut kita semua anak stand up Indo tuh punya keyakinan yang sama nggak sih bahwa tur pertama tuh nggak usah banyak berharap? Gua nggak tahu sih. Nggak tahu ya. Ngeraba pasti kan. Yang namanya pertama pasti Iya, ngeraba. lu punya keyakinan seperti itu. Waktu Iya. lu jalanin tur pertama lu ngerasa enggak nih kayaknya nggak ada duitnya gitu. Iya. Udah pasti ya. Lu? Iya udah tahu rugi. Si Rais lagi tur kan kalau nggak salah. Iya. Mana ya orangnya tadi? Perasaan gua ngeliat dia lagi open. Marawiri sini tadi. Atau sini bentar, Riz. Sini. Kita tanya sama Rais. Singkat aja. Lu mau naik juga ya? Iya, ntar. Sini nggak usah jauh-jauh dari gua sini. Sini. Anda udah open mic? Belum. Nanti. Oh, pantesan soalnya belum ada yang kedengaran dar-der-dor. Iya. Belum bergetar tembok ini. Selalu begitu. Anda tur kan? Tur Ini tur pertama. pertama. Keyakinan lu ketika jalanin tur, lu merasa jalanin dulu lah, nggak usah nyari duit. Udah tahu bakal rugi. Atau lu punya keyakinan yang berbeda, pasti untung nih. Enggak, jalanin dulu. Lu juga jalanin dulu. Jalanin dulu. Nah, Yang penting ya udah balance aja. Oke, udah, terima kasih. Silakan open mic lagi. Soalnya lagi sorry nggak ganggu ngebadanin ya. Enggak, masalah tadi udah 1 beat dia. Kita nggak stand up ke sini. Iya. Apa? Bang Panji. Sebenarnya bagus sih kalau misalkan komika-komika tuh jalan tur pertama tuh punya keyakinan, oke secara matematika ntar dulu deh gitu.
Karena pengen ngecek juga seberapa besar sih namaku di daerah itu gitu. Oke. Riset pasar. Iya, Riset iya. pasar. Lu ada yang mau ditanyain nggak sama gue terkait teknis tur? Keuangan, bisnis? Gua pertanyaan gua satu, gimana cara lu approach apa namanya sponsor? Harus berdasarkan bukti yang pertama dulu itu. Dan buktinya itu bukan bukti sukses, bukti lu pernah ngejalanin. Oke. Ada Nggak prinsip. Nggak perlu sukses berarti. Enggak. Jadi sukses promosinya sebenarnya, sukses jualannya tuh sebenarnya di tangan mereka. Yang mereka perlu tahu adalah kalau ini gua kasih duit, ini orang gua kasih duit, acaranya jalan enggak. Sisanya nanti gue yang naruh banner, kebutuhan gue tuh gue yang naruh. Cuman, nah ini katanya Kill the DJ, lo tau nggak? Kill the DJ rapper. Ada deh. Dia bilang proposal terbaik adalah hasil kerja nyata. Yang berarti kalau lu mau nyamperin bank, mau nyamperin apa sponsor, dan lu nggak pernah punya track record pernah bikin itu, dia nggak yakin gitu. Gimana caranya gue ngasih 20 juta? Gue nggak tahu 20 juta bakal jadi acara atau enggak. Oh, berarti itu bisa jadi modal tur aku sebelumnya. Makanya percuma kalau lu bikin tur pertama tapi nggak ada dokumentasi. Foto ataupun Iya, video. itu paling penting. Aku emang konsen di semua kota tuh pokoknya dokumentasi harus yang terbaik. Iya, Tapi video. tapi kalau jangan bisa. juga ke Jogja jalan terus begini kita ini lagi stand up di Jogja. Biasanya itu kan proyek-proyek pemerintah gitu. Gimana? Iya bener, lu kalau ada foto-foto, Ah. itu yang paling penting tuh. Lu datang ke dia, nama saya Jupri atau nama saya Gotama, saya tahun lalu ngerjain tur, ini turnya nih ke kota ini, ini venue-nya, ini penontonnya, ini pertunjukannya, ini jumlah penontonnya kayak gini, abis itu saya mau bikin kayak gini lagi, tapi pengennya lebih gede, kapasitas lebih gede. Kalau itu ada, si dokumentasi ada, baru lebih besar kemungkinannya. Itu baru satu ya. Oke, satu. Yang kedua, banyak banget tuh orang tuh kalau datang ke brand, dia mikirin yang dia mau dapat dari brandnya, tanpa mikirin brandnya ini kira-kira mau dapat apa dari gue ya. Gitu. Harusnya berarti kita ngasih value kita dulu ke mereka. Meeting sponsor itu biasanya 3 kali. Meeting pertama memperkenalkan diri, bilang kalau kita mau stand up. Terus di meeting tersebut kita tanya, by the way, lu tuh sebenarnya targetnya tahun ini mau ngapain? Sekarang yang lagi lu jalanin apa? Supaya lu tahu dia ngarahnya mau kemana. Habis itu kita bilang, oke kalau gitu izin minggu depan atau pulang dari sini nanti gue kirim deck. Gue mau coba untuk masukin kebutuhan lu di turnya gue. By the way, lu datang tuh udah pakai proof of concept itu dari foto-foto segala macam. Ini yang gue lakuin gitu. Gue mau jalan lagi nih. Tapi sebelum kita ngomongin soal acara gue, lu sendiri tahun ini mau ngapain sih? Di dunia sales, karena gue orang sales ya. Yep. Ada namanya spin. Metode namanya spin. Ketika datang ke brand, tanya situasinya, tanya problemnya, tanya implikasi dari problemnya, dan tanya need payoff-nya, alias berarti lu butuh apa. Jadi ketika datang brand itu selalu gitu. Situasi perusahaan lu seperti apa? Oh, perusahaan gua nih sekarang lagi gini-gini, lagi ngincar anak SMA. Oke, masalah yang lu alamin apa? Ya, gua kekurangan konten, itu mulu gua setiap kali ke SMA. Dalam hati kata kita, oh nih tempat gua nih, gua bisa kasih stand up. Oke. Implikasi dari masalah lu apa? Ya gue jadi susah nih untuk deketin ke market gue karena gue membosankan. Oh dia tahu tuh ada kebutuhan untuk konten yang menarik. Berarti itu implikasinya, need payoff-nya berarti kebutuhannya adalah gue butuh orang yang bisa ngasih gue konten menarik untuk masuk SMA. Deal, itu yang gue dapat dari lu, izin gue bikin proposal. Proposalnya kasih ke lu tanpa dikasih angka. Proposalnya kasih ke dia tanpa dikasih angka. Kalau dia lihat, biasanya pertanyaan selanjutnya adalah, nih gue masih bisa naruh ide nggak? Bilang aja bisa. Jangan ngasih proposal udah matang. Selalu kasih proposal setengah matang. Nanti dia yang matengin. Oh berarti uang-uang pengeluaran yang nggak usah dikasih tahu. Jangan dulu, jangan dulu. Pokoknya bikin dia jatuh cinta sama idenya dulu, dan lihat, oh bener nih kebutuhan gue bisa diatasi sama dia. Nah sekarang gue mau ngobrol soal bisnis sama dia. Lu datang di situ, deck berikutnya tuh deck yang sama yang lu kirim tapi halaman terakhirnya ada angka. Ini basic ya, ilmu basic. Ini berlaku beda-beda sih, tapi ya biasa gitu. Datang pertama perkenalkan diri, kasih tahu lu pernah bikin apa. Bilang kalau lu mau ngajak kerja sama, tapi sebelum kita ke situ, perusahaan lu lagi gimana nih? Situasinya gimana, problemnya gimana, implikasi dari problemnya. Itu penting tuh. Setelah kita tanya problemnya, penting untuk kita tanya, berarti implikasi dari masalah itu apa? Supaya dia sendiri ngomong dari mulutnya dia bahwa gue tuh butuh ini. Ada need payoff-nya. Implikasinya ya gara-gara gue punya masalah ini ya akibatnya gue nggak bisa gini. Berarti lu butuh apa? Gue butuh ini. Nah itu tuh.
tangkap Heeh. pegangan tuh. Habis itu karena lu tahu, lu bikin deck, lu bilang waktu itu lu pernah bilang lu butuh ini kan, nih gua kasih, ini versi gua. Nanti dia akan nanya, by the way ini berapa ya? Nah, kita ketemu lagi aja untuk ngobrol. Pas lu datang, deck yang sama persis yang lu email, tapi halaman terakhirnya ada angka. Udah ada angkanya. Oh. Nanti bakal negosiasi di situ. Tapi itu paling penting karena Umumnya 3 tahap itu ya, 3 kali meeting itu ya. biasanya meeting terakhir tuh udah dipanggil lagi untuk oke, yaudah kita mau jalan kapan, terus kontrak dan segala macam. Pertama perkenalan diri dan riset, kedua negosiasi. Abis itu nanti dia akan, abis dia ngeliat angkanya kan dia abis ngeliat, abis itu dia bilang oke, kami diskusi dulu deh. Iya, iya, iya. Nah ketika dipanggil lagi, pasti kabar baik. Kalau nggak dipanggil, karena kalau kabar buruk ngapain dipanggil? Betul. Kenapa mau 3 Iya, kali? ngapain ngobrol? manggil orang untuk datang cuma untuk bilang kabar buruk, biasanya nggak dulu deh. Apalagi zaman sekarang ya via email, via WhatsApp. Kalau dipanggil, berarti antara kabar baik dia mau ngambil atau kabar baik dia masih tertarik walaupun ada yang mau dinego, tapi tetap kabar baik. Kalau dipanggil tetap kabar baik. Nah, kalau dinego selalu usahakan peras benefit daripada angka dikurangin. Lu minta 20 juta, dia bilang 15 juta aja, duit gua nggak ada. Lu bilang sama dia, kalau 15 acaranya nggak jalan, soalnya kebutuhan gua gini. Gini deh, gua tambahin benefitnya. Gue tambahin lu berapa kali posting sosmed di IG gitu. Itu yang tambahin. Lu tambahin aja, lu peres aja senyaman lu benefitnya dia. Biar terasanya, oh ya jatuhnya jadi murah sih. Supaya angkanya tetap dapat. Gitu. Wah, cakep tuh. Keren? Oke. Terima kasih banyak. Kayak ilmu belum dapat deh dari yang kemarin-kemarin. Emang enggak? Enggak. Nggak perlu gue ceritain? Enggak, soal sponsor. Oh, Soal Lupa gua. kita nyari kebutuhan sponsor tuh nggak pernah ya? belum ada. Iya, soalnya gue perhatiin salah satu kendalanya komika adalah ketika datang bilangnya gue butuh ini. Jadi tuh udah abis kelar sponsor tuh ngeliat tuh gue masuk di mana ya gitu. Kebutuhan gitu. Kan dia kan udah meeting, dia udah meeting panjang lebar kan. Dia juga punya cara dan rencana mau jalan, tapi ketika dilihat nggak bisa masuk gue nggak turun gitu. Apa anda punya pertanyaan apa terkait bisnis? Ini misal nih, kalau tur aku mau aku lanjutin lagi, nge-treatnya biar minimal penontonku yang tur pertama mau nonton lagi untuk yang kedua gimana? Masih show yang sama? Beda show. Oh, Misal kalau bikin baru lagi, Oh, cara ngejaga penonton biar enggak iya, biar enggak lari. Kalau dari Bang Panji biasanya apa yang dilakuin? prinsipnya sederhana. Kalau dia ngerasa yang dia terima nilainya lebih tinggi dari harga yang lu tawarin, pasti dia balik lagi. Iya. Jadi kan ada biaya, ada harga, ada nilai. Biaya kan angka yang keluar gara-gara ini plastik berapa, lensa berapa, itu kan biaya kan. Harga kan adalah angka yang kita taruh di atas biaya tersebut. Ini gua misalkan biaya 10 juta, harganya gue bikin 15 juta. Jadi profit gue 5 juta per unit itu. Tapi kan nilai dari ini kan beda-beda di mata konsumen. Ada konsumen yang ngerasa nilainya nggak layak itu 15 juta. Gitu. Nilai itu hidup di benak konsumen. Kita bisa bilang ini 15 juta banget nih. Menurut gue nih senilai segitu. Tapi kan kata konsumen, alah gitu. Daripada beli kayak gitu mending gue beli Samsung. Gitu, ngerti maksud gue? Nilai sebuah produk tuh ada di situ. Nah, kalau kita berhasil membuat penonton kita ngerasa nilai yang mereka dapat tuh lebih gede daripada yang mereka bayarkan, pasti balik. Misal, harga tiket lu di Jepara berapa? Jepara minimal 75. 75. Pas dia nonton, yang dia dapetin tuh lebih dari 75.000 gitu. Berasanya ya, tempatnya bagus, servisnya oke, acaranya on time, abis itu gila Gotama masih mau foto sama semua penonton. Karena cuma 20. Tapi ada hal-hal seperti itu yang bikin, 75 sih murah sih. Kalau itu selalu kita lakukan, orang akan balik lagi. Cuman banyak orang mungkin karena nggak tahu soal biaya, harga, dan nilai ya. Jadi tuh suka lupa mikirin aspek itu. Itulah kenapa pertunjukan gue tuh selalu ada plus-plusnya. Jadi dia datang tuh bukan cuma untuk nonton stand up gitu, ada sesuatu gitu. Ada pertama kali datang ke JCS untuk nonton stand up, pertama kali datang ke Istora untuk nonton stand up. Waktu Bhinneka Tunggal Tawa aja banyak banget orang datang untuk pertama kali di Usman Ismail. Belum pernah nonton. Nah, tapi hati-hati karena kadang-kadang kita ceritanya mau ngasih nilai yang menarik pada sebuah produk untuk menjustifikasi angkanya, tapi itu jadi kebalik. Itu yang terjadi sama Komodo Istora Senayan Jakarta
dan mereka dalam bercanda itu gue bikin di museum. Karena gue ngeliat waktu gue ke Museum Nasional, bagusnya pilar-pilarnya bagus banget nih. Bikin acara stand up di sini, oke kali. Ternyata gemah. Akhirnya experience-nya buruk. Experience-nya nggak enak. Nilainya turun akhirnya. Jadi nggak berasa. Oh. Nah makanya tapi bersyukurnya penonton gue masih balik untuk yang, karena mungkin di luar itu personal approach-nya masih oke. Akhirnya mereka balik dan akhirnya numbuh terus. Gitu. Dan kalau numbuh tuh cuma terjadi kalau lu berhasil nangkep orang baru ya. Jadi orang lama bertahan plus orang baru. Kalau cuma orang lama doang yang bertahan tanpa orang baru nggak numbuh. Nah kalau numbuhnya berarti kan lu mesti nangkep orang yang waktu itu nggak teryakinkan. Jadi usahanya untuk meyakinkan orang-orang ini harus lebih gede lagi. Mungkin waktu itu orang yang berapa tadi Jepara kapasitasnya? 200-an. 200 orang itu adalah orang yang beli tiket karena tahu lu dari Suci misalnya. Ketika lu naik ke 500, lu tahu lu mesti nangkep orang yang nggak nonton Suci. Karena yang nonton Suci udah datang kemarin 200. Oke. Berarti kan gimana caranya gue nangkep orang yang nggak nonton Suci ya? Salah satu caranya adalah ya rutin ngupload klip. Untung udah ada Muchas Gracias nih. Potong aja beberapa tuh. Ada yang 10 menitan untuk YouTube. Ada yang 1 menitan untuk Reels. Naikin terus aja sehingga orang jadi tahu. Orang yang nggak nonton di Suci, tahu stand up lu. Kapan-kapan lu ngajak, oh tapi gue nonton sih waktu itu dari klip Reelsnya, berangkat ya mereka. Makanya nambah. Tapi kalau di Comika emang boleh diketeng begitu? Diketeng gimana? Di itu, di share. Bahasamu. Di Comika? Disuruh malah. Di Comika kan? Yang digital downloadnya dia misal dia punya digital download sendiri diketeng-keteng untuk diupload gratisan. Maksudnya? 4. Comik, lu naruh konten di comika.id. Nah, kan ada berapa klip kan yang disepakati untuk naik? Berapa tuh? 3. 3 itu durasinya berapa? Durasinya 1 menit. Dari durasi 1 menit itu udah pada naik semua? Udah. Si pemilik kontennya siapa? Lu apa Comika.id? Promotornya siapa? Atau Comika. Oh, Comika.id. Oh iya, berarti mesti janjian sama Pil. Pil, gue mau bikin lagi show. Beberapa klip mau gue naikin. Gue rasa kalau semenit-semenit sih masih nggak apa-apa. Tapi dalam rangka penjualan digital downloadnya memang nggak bisa banyak-banyak. Biasanya ada berapa persen? 20, 30, 40% dari total durasi, bolehlah naik. Udah selesai nih, ketika lo mau bikin tour lagi, ya lo narik dari situ. Kan masih ada lunya juga. Emang kebutuhannya juga. Plus, harusnya sih ada klip baru. Karena itu kan tahun lalu. Joke lo tahun ini belum tentu sama kan? Beda. Iya kan? Beda. Iya, jadi artinya kalau misalkan untuk tour tahun depan kita pakai joke 2 tahun lalu atau setahun yang lalu, jangan-jangan tidak mencerminkan joke kita kan? Jadi anyway kita tetap harus rutin open mic, bikin sesuatu, atau ikut acara orang, lalu klip itu yang kita pakai untuk promo. Biar lebih mendekati flavor komedi kita sekarang. Gue juga males sih pakai klip Bhinneka Tunggal Tawa untuk promo. Tapi di YouTube masih upload. Anjing video lama. memang. Orang-orang masih Uploader pada, ya? iya masih pada re-uploader, padahal gue enek liatnya. Masih merasa lucu berarti Bang. Gue enggak. Orang-orangnya yang masih merasa ini lucu nih, harus orang-orang harus banyak yang tahu. Bahkan kadang-kadang gini, mungkin mereka kayak contohnya ya, orang ngerasa pol-polannya lucu gue tuh misalnya bangsa gue menjadi bicara. Tapi gue pribadi tuh nggak pengen ke arah situ lagi. Makanya di ternyata ini sebabnya dan kemudian itu ada joke-joke yang kayak misi listrik. Itu kan bener-bener sehari-hari. Konfeti terlambat. Itu kan sehari-hari. Gue tuh pengen main ke situ. Nah, berarti gue juga punya tanggung jawab untuk ngasih tau joke gue sekarang kayak gini ya. Jangan kaget. Lu berharap ketemu drag joke nggak nemu nih. Ngerti nggak maksud gue? Jadi ada kebutuhan kayak gitu juga. Udah bergeser ya. Pelan-pelan bergeser dari yang tadi juru bicara, habis itu abang uploadin yang baru-baru. Gue harus mengakui dulu tuh gue emang tendensius sih ketika stand up. Pengen kelihatan pintar dan segala macam. Sekarang pengen lucu aja udah. Pengen happy. Iya, udah nggak insecure lah. Dulu gue kayak insecure gitu. Gue lucu kok gitu. Kalau sekarang tuh gue lucu tau. Udah nurut aja sama gue. Ini lucu menurut gue. Denger dah. Kalau lu nggak sepakat ya udah. Tapi menurut gue ini lucu. Makanya saya kan sekarang kan berani sekali untuk lempar joke-joke tipis-tipis respect. Udah tidak peduli. Oh iya Bang, gue nanya dah. Kan komik pada tour nih. Ada nggak sih batasan kayak lu boleh tour, lu jangan tour dulu gitu? Secara umum sih menurut gue asal lu siap sama konsekuensinya aja. Terserah. Oh, Karena orang tur beda-beda. Ada yang emang cuma pengen nyari pengalaman.
ada yang pengen nyari duit. Kalau pengen nyari duit mungkin gue akan bilangnya ya pelan-pelan. Kalau nyari duit pelan-pelan. Tapi kalau misalnya bilang, tapi pengalaman sih, belajar, Ya. ya udah jalan aja. Nggak ada batasan sih, beneran deh. Palingan sih gini, kalau pada akhirnya produknya mesti dikontenin dan mau jadi comikero.id atau ditaruh dimanapun ya, di Lucuflix bahkan, yang mesti peduli sama kualitas. Karena sampai dengan tahun lalu tuh yang masukin ke comikero.id itu masih ada yang dari handphone. Masa? Masih ada. Dari handphone dengan audio bocoran handphone. Karena dulu arahan dari gua adalah nggak usah terlalu gatekeeping, dah masukin aja semua yang penting. Sekarang kan, ya masa dari handphone gitu. Dulu nih, Webcam Bang lah, Panji webcam. ngomongnya gitu, bikin aja dulu. Iya. Udah pasti jelek. Udah pasti Pasti jelek. jelek. Eh, bener Apa-apa. juga. Pasti yang jelek. Nggak, apa-apa kata Bang Panji jelek-jelek yang dipakai. Kita kan mau naik aja nih. Naik aja yuk. Sambil nonton lah. Ya udahlah yuk. Ada Yuda Keling tau di atas. Oh iya. Udah lama kan? Udah putih sekarang. Udah nggak keling. Udah beling sekarang. Gue belum ngebadanin loh. Gimana ya?